Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian jawab ya masing-masing dalam hati ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, pada siang hari ini Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-6. Mudah-mudahan 5 hari yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita, dan mudah-mudahan menambah keberkahan kita untuk di tahun ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan kelak menjadi buah hasil yang terbaik yang kita bisa petik insya Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama awali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melalui aplikasi Zoom Meeting. Insya Allah pada siang ini kita akan mendapatkan banyak materi, banyak ilmu yang mudah-mudahan bisa menambah kebermanfaatan kita untuk puasa di hari ke-6 ini, dan mudah-mudahan menjadi penambah semangat untuk kita menjalankan ibadah puasa saat nanti sampai hari terakhir. Insya Allah kawan-kawan, pada kegiatan kita di Kabar Rida, ini adalah kajian bareng Rida. Insya Allah kita akan bersama dengan pemateri kita, yaitu Ustadz Kemas Mahfud Al-Hanif. Insya Allah beliau akan rutin mengisi kajian kita, insya Allah setiap hari Minggu jam 1 siang bersama beliau. Insya Allah kita akan rutin. Jadi kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan standby setiap hari Minggu jam 1 kita akan sharing, mendapatkan ilmu dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Kemas Mahfud Al-Hanif. Dan salawat salam kita sama-sama curahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita diaku sebagai umatnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kawan-kawan sekalian, mohon izin saya mewakili teman-teman dari Lembaga Amil Zakat Rida. Insyaallah akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita akan awali dengan pembukaan, terus pembacaan tilawatil Quran oleh santri kita, yaitu Muhammad Qasim. Insyaallah sudah hadir bersama kita. Kita akan mendengarkan lantunan suci Al-Quran dari ananda kita, dan insyaallah kita juga akan ada sambutan dari abah kita semua, dari pendiri sekaligus ketua pembina dari Rumah Yatim Dua Farida, yaitu Abah Abdul Aziz Hadi. Dan setelahnya kita akan ada pemutaran terkait video kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh kami sebagai Lembaga Amil Zakat. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan materi dari Ustadz kita semua, yaitu Ustadz Kemas Mahfud Al-Hanif. Dan sekaligus kita akan ada tanya jawab. Jadi kawan-kawan dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang, walaupun materinya belum dimulai, tapi boleh menyiapkan pertanyaan. Insya Allah tema kita adalah bangkit bersama Ramadan. Ya. Dan terakhir kita ada foto bersama dan doa. Itu yang bisa disampaikan terkait rangkaian kegiatan. Langsung saja kawan-kawan sekalian, untuk sama-sama maksimalkan waktu yang ada, kita membuka kajian bareng Rida bersama Ustadz Kemas Mahfud Al-Hanif dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita memasuki acara selanjutnya. Insyaallah kita akan menambah keberkahan untuk acara kita siang hari ini dengan pembacaan tilawatil Quran insyaallah oleh ananda kita, yaitu Muhammad Qasim. Muhammad Qasim adalah santri tahfiz Quran Rida. Sekarang sudah kelas 8, alhamdulillah sudah 7 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga sampai 7 juz Al-Quran ya, bukan 7 juz buah-buahan. Mangga kepada ananda Qasim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kayaknya kendala sinyal ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda Qasim yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan untuk acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sambutan sekaligus mungkin ada materi sedikit karena insya Allah kegiatan hari ini kita akan digabung dengan kegiatan binaan mingguan bersama para pemuda-pemuda hebat, pemuda Rida yang saat ini sedang ada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pada hari Minggu ini menambah keberkahan, menambah semangat untuk kawan-kawan semua yang sedang ada di rumahnya masing-masing. Walaupun hari ini di siang bolong, enaknya untuk istirahat, tapi mudah-mudahan perjuangan kita untuk menuntut ilmu dihitung, mendapatkan doa dari para ikan dan para malaikat, dan mudah-mudahan di Ramadan ini jadi Ramadan terbaik untuk kita, insya Allah. Baik, kawan-kawan, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan, mungkin ada sambutan dan juga penyampaian terkait untuk penyambut kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bergabung dengan Abah kita tercinta, yaitu Abah Abdul Hajiz. Apakah sudah masuk? Halo, Abah. Ya, kawan-kawan sambil menunggu Abah, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, nanti boleh tulis di chat ya. Boleh, di sini ada fitur chat, kawan-kawan boleh menuliskan pertanyaannya di sini atau raise hand.
angkat tangan. Di sini ada fitur raise hand, kawan-kawan boleh nanti kalau yang ingin bertanya nanti akan disampaikan pertanyaannya, ataupun boleh langsung menyampaikan sendiri untuk pertanyaannya. Insya Allah nanti bersama Ustadz kita itu Ustadz Kemal Sahul Al-Hanif. Assalamualaikum Mbak. Halo Mbak. Nah, lu sudah bergabung nih. Inilah. Halo Mbak. Apa belum masuk di suaranya nih? Ya, insya Allah Bang, untuk Ustadz kita, beliau insya Allah akan segera masuk. Saat ini baru selesai kegiatan di Bangka Belitung. Halo Mbak. Belum masuk Mbak suaranya? Udah ya? Halo, Assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Belum masuk ya? Udah masuk nih? Udah masuk. Udah. Ya, ini pakai mic handphone, mudah-mudahan nggak feedback nih. Baik, Alhamdulillah Abah sudah bergabung dengan kita. Kepada Abah dipersilakan untuk menyambut anak-anaknya dan juga untuk menyambut kegiatan kita ini hari pertama, minggu pertama kegiatan, insya Allah ada minggu-minggu selanjutnya. Kepada Abah dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah ya, Abah sangat bersyukur sekali kembali hari Ahad ini kita bisa bertemu yang biasanya jam 10 untuk anak-anak Abah yang tergabung dalam komunitas pemuda Rida. Kita geser ke jam 1 menyesuaikan waktunya dengan Kang Kemas yang memang bisa di jam 1 ini. Jadi ini adalah bagian juga dari acara pembinaan bersama Abah bagi penerima BIBES dan komunitas pemuda Rida. Dan bagi yang lain, selamat bergabung dalam kajian Ramadan bersama Rida. Ini adalah salah satu acara dalam mengisi bulan Ramadan. Ya. Tagline Lazrida di Ramadan ini adalah bangkit bersama Ramadan. Alhamdulillah, Abah dalam 5 hari puasa ini ya, ini masuk ke hari ke-6, jadi 6 kali sudah bisa melaksanakan tarawih di masjid, sudah juga bisa mendengar sahdunya imam masjid membacakan surat pada saat tarawih. Kebetulan Abah kalau sholat itu di Islamic Village, modenya mode 11 rakaat, tapi bacaannya 1 juz. Jadi bukan mode 21, selesai 20 menit, tapi mode 11 rakaat, tapi 1 juz. Indah sekali. Tahun kemarin ini tidak Abah rasakan. Ya, walaupun tahun ini sepertinya sudah bisa dipastikan untuk tidak bisa umroh ke Arab Saudi ya, ke Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan umroh akhir Ramadan. Namun sudah ada perbedaan dengan tahun lalu. Kita harus syukuri ini bahwa mudah-mudahan wabah COVID ini sudah segera berakhir. Alhamdulillah Abah juga sudah vaksin 2 kali, sudah vaksin dan sudah tinggal menunggu namanya herd immunity. Jadi agar adanya imunitas di lingkungan sekitar juga, sehingga nanti insya Allah kita lalui COVID-19 ini seperti penyakit-penyakit wabah dulu. Banyak ya, dulu yang terkenal itu ada flu Spanyol, ada campak dan segala macam. Ya, mudah-mudahan COVID ini bisa dilalui dan kita kembali melaksanakan ibadah dengan 100%. Alhamdulillah ini harus disyukuri ya, karena bagi Abah ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, bertemu kembali dengan Ramadan yang 1 tahun lalu diam, 1 tahun lalu hanya di rumah. Abah jadi tiba-tiba menjadi imam tarawih, Abah menjadi imam
Id gitu. Sayangnya cuma satu, makmumnya cuma satu orang di belakang, yaitu istri Abah. Satu rumah gitu. Kalau makmumnya banyak ada masalah. Jadi tapi makmumnya cuma satu orang. Itu Ramadan tahun lalu. Jadi di awal Ramadan ini, di hari Ahad pertama di bulan Ramadan ini, yang pertama ingin Abah sampaikan adalah rasa syukur kita. Kemudian apa yang Abah sampaikan di materi Abah sebelumnya tentang bagaimana kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, ya. Jadi ibaratnya kalau seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong, kemudian nanti di Syawal kita keluar menjadi seekor kupu-kupu. Abah selalu mencontohkan itu dalam setiap Ramadan. Abah ingin gitu loh, bahwa kita yang tadinya orang yang mungkin banyak berbuat khilaf atau salah, di Ramadan ini kita usahakan jauhkan dari maksiat, jauhkan dari hal-hal yang tidak berguna. Kita pulkan berada di posisi Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, kemudian kita bisa keluar di bulan Syawal nanti sebagai pribadi yang lain daripada yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya bertakwa berarti tambah bertakwa, kalau sebelumnya kurang bertakwa menjadi bertakwa, kalau sebelumnya nauzubillah min dzalik, kalau banyak melakukan maksiat kita menjadi new man, ya, menjadi orang baru, menjadi kupu-kupu. Kalau tadinya sebelumnya adalah ulat. Itu anak-anak Abah yang Abah cintai, dan tetaplah semangat bahwa Las Rida, Rumah Yatim Rida itu hadir di tengah-tengah kalian dengan tujuan menjadikan kalian pemuda yang mulia, penuh karya dan kaya raya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, Bangkit Bersama Ramadan, ya, ini adalah kegiatan yang memang sengaja diset agar Las Rida bisa lebih berperan dalam mengisi Ramadan ini di kita, khususnya di komunitas Pemuda Rida dan yang hadir di sini. Jadi tidak hanya memberi bekal buka puasa bersama, tidak hanya memberi bekal, ini kebetulan Abah ada di kantor Las Rida, ada sembako banyak ini, ya, itu hanya jasmani gitu loh. Itu hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Justru yang kita harapkan, kita juga mendapatkan masukan, mendapatkan makanan yang berupa rohani. Jadi kegiatan pembinaan bersama Abah setiap akad itu tidak dihilangkan, tetap, ya, hanya Abah matchingkan, Abah satukan dengan kegiatan webinar bersama Rida ini. Jadi kajian bersama Rida ini. Jadi diindikan, sehingga pulsa kalian tidak terpakai di jam 10, kemudian terpakai lagi di jam 1. Ini sudah yang minta izin gara-gara nggak ada pulsa nih. Padahal Abah mau kirim juga kalau ada yang WA ke Abah tidak bisa menyaksikan kajian ini karena kehabisan pulsa. Silahkan kirim nomor yang perlu diisi. Nanti Abah isi biar ikut kajian bersama Kang Kemas ini. Ya, karena ini sangat penting. Abah sangat senang sekali Kang Kemas kembali bergabung, kembali bersama Rida untuk mengisi kajian Rida. Jadi insya Allah banyak materi yang kita harapkan, dan yang utama lagi ini anak-anak Abah yang Abah cintai, bahwa dengan kajian menggunakan Zoom ini, hal yang kemudian tidak ada rasanya adalah ketika kita hanya online doang. Kita tidak mendengarkan, kita tidak menyimak, seolah-olah, apalagi karena memang Abah juga kadang menyarankan karena audiensnya banyak akhwat, sehingga kamera lebih bagus dimatikan misalnya. Tapi ternyata yang mematikan kamera itu ya benar-benar dimatikan. Jadi sekedar online doang gitu. Nah itu nggak ada artinya apa-apa. Pulsa terbuang, tidak jadi ibadah, tidak dapat materi, walaupun presensi ngisi gitu ya. Itu sangat beda sekali. Abah merasakan sekali karena Abah saat ini ikut kuliah dalam 1 semester penuh itu dengan aplikasi Zoom. Dan alhamdulillah ketika konsentrasi penuh, ilmu yang didapat pun banyak. Tapi ketika sekedar hadir, maka itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini Abah ingin sama-sama mengajak, masuk kepada Abah juga, kepada kalian semua, anak-anak Abah yang Abah cintai. Mari benar-benar kita simak kajian ini. Kita simak dengan baik, kita ambil sisi positifnya, ya, kita catat bila perlu apa yang kita dapatkan, ya. Jadi kalian juga tidak terasa bosan ketemu Abah terus setiap ahad, gitu kan. Ada narasumber-narasumber lain yang dihadirkan, ya. Setelah 3 minggu sebelumnya, narasumber di pembinaan Abah adalah dari teman-teman kalian sendiri, dari Gofar, kemudian dari Ahmad Sa'ban dengan hadisnya, kemudian Yayu dengan wakaf tunainya, ya, Gerakan Nasional Wakaf Tunai. Nah saatnya
di awal Ramadan ini kita mendapatkan materi atau kajian dari Ustadz atau Kang Kemas ya. Ini bayangkan ini kalau nggak COVID mungkin agak susah nih ya. Kang Kemas ini adanya di daerah negeri Laskar Pelangi ya. Ada di sana, bukan ada di Jakarta atau di Lazrida, tapi di negeri Laskar Pelangi. Kalau nggak salah di Belitung ya, atau beliau ada di sana karena beliau sudah biasa dan sudah familiar bersama Rida, karena memang bersama Kang Aput, Kang Iksan, ini berasal dari Darut Tauhid ya, dari Agim. Jadi sama-sama bersama, kemudian kita juga agar kemudian kembali mengajak Kang Kemas untuk mengisi kajian bersama Ramadan. Mungkin ini dari Abah ya sebagai pertama pembuka. Yang kedua bahwa khususnya bagi penerima BIBES, kalian wajib hadir dalam acara ini karena memang kalian adalah bagian dari acara pembinaan Rida. Abah geser saja jamnya dari jam 10 menjadi jam 1. Mungkin akad depan kita tunggu jam 10 tetap atau kemudian jam 1 ya. Mungkin itu dari Abah kembalikan ke Kang Aput ya, karena saatnya kita mendengarkan kajian dari Kang Kemas. Sekali lagi, mari kita terus bersemangat di Ramadan ini, kita bangkit ya, kita bangkit bersama Rida di Ramadan ini. Baik kita sebagai pemuda Rida, simpatisan Rida atau yang ikut hadir dalam kajian ini, bahwa saatnya kita kembali menyongsong kehidupan yang lebih baik. Selamat tinggal COVID-19 ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud. COVID segera berlalu dan kemudian kita kembali beraktivitas, tapi harus lebih luar biasa, lebih baik dari sebelum COVID ada. Demikian dari Abah ya. Mungkin ada waktu sedikit Abah tutup juga dengan doa ya, karena tak khawatir nanti. Ini tapi bukan doa penutup nih. Jadi kalau Abah di kantor tuh biasanya kalau doa di acara itu justru di awal. Pertama mendoakan acaranya, kedua agar juga mendapatkan berkah dari acara ini. Jadi mungkin Abah mulai dari doa di awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena nikmat dan rahmat-Mu lah kami siang ini bisa berkumpul. Walau dengan aplikasi Zoom ini ya Allah. Namun ya Allah, jadikanlah kegiatan ini memberikan keberkahan kepada kami ya Allah. Menambahkan ilmu kepada kami ya Allah. Ilmu yang bermanfaat ya Allah. Menambahkan kepada kami pengetahuan agama ya Allah. Pengetahuan yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan kebangkitan kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan kebangkitan kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini ya Allah. Izinkan kami menikmati Ramadan-Mu ini dengan penuh kekhusyuan ya Allah. Dengan penuh kemaghfiratan-Mu ya Allah. Dengan penuh ampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengisi Ramadan-Mu detik demi detik dengan kebaikan ya Allah. Detik demi detik dengan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Sehatkanlah kami semua ya Allah. Hindarilah kami dari wabah ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang dan pemuda-pemuda yang mulia ya Allah. Pemuda yang penuh karya dan kaya raya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan segala urusan kami ya Allah. Melaksanakan ibadah puasamu ini ya Allah. Dan mengisinya dengan semua amal kebaikan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kemampuan mengisi Ramadan ini dengan baik ya Allah. Dengan maksimal, semaksimal mungkin ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemaksiatan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah kepada Abah Aziz sudah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan
Dan tadi juga ditutup dengan doa untuk mengawali kegiatan kita. Jadi doa di awal untuk mengawali kegiatan ya, bukan doa untuk penutupan acara ini gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabul doanya dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan termasuk Ramadan terbaik tahun ini daripada tahun yang sebelumnya. Insyaallah kawan-kawan, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bang Ustadz Kemas Mahfud, insyaallah kita akan melihat tayangan dari teman-teman panitia yang sudah menyiapkan tayangan terkait kegiatan ataupun video tentang Ramadan di Lazrida. Monggo kepada operator. Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan. Memaksimalkan ibadah merupakan tujuan utama bagi kita. Walaupun Ramadan tahun ini masih berbeda seperti tahun kemarin, tapi semangat ibadah kita tidak boleh menurun. Begitu pula yang tengah dirasakan adik-adik yatim. Meskipun Ramadan tahun ini tidak seperti biasanya, tapi tetap semangat dalam mencari keberkahan dan menghafal Al-Quran. Sahabat, jalan kebaikan begitu luas terbentang. Keberkahan Ramadan tentu saja harus kita sama-sama raih. Bukan hanya tentang ibadah kepada Allah yang kita maksimalkan, namun bagaimana kita yang tak pernah bosan menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan dengan sesama. Bersama Lazrida, mari kita isi Ramadan kali ini dengan penuh sukacita dan ikut bahagiakan adik-adik yatim dengan berkontribusi dalam program Itikaf Bersama Yatim, Santunan Senyum Yatim, dan memberikan paket hadiah lebaran untuk mereka. Dengan donasi yang sahabat berikan, mari kita ukir senyum-senyum yatim dan bangkitkan semangatnya untuk meraih kebahagiaan. Mari bangkit bersama Ramadan. Allahumma Nih. Baik, mungkin kita akan langsung saja untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita. Halo, Bang? Ya, halo. Sudah siap. jelas suaranya? Sudah siap? Insya Allah kita akan ada pertanyaan. Sekali lagi, kawan-kawanku sekalian, bagi yang ingin bertanya boleh via chat maupun raise hand. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaannya, nanti akan disampaikan dan mudah-mudahan nanti juga akan dijawab oleh guru kita. Insya Allah tema kita pada siang hari ini adalah bangkit bersama Ramadan. Mungkin itu saja yang dari saya, kita serahkan langsung kepada guru kita. Mas Mahmud Al-Habib langsung dari Bangka Belitung. Mangga, tafadhol. Silakan, Abang. Oh, sudah ya? Siap. Sebentar, suaranya terdengar? Insya Allah terdengar. Dengar. Alhamdulillah terdengar Ustadz. Alhamdulillah, baik. Terdengar. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita semua bisa bersilaturahim, bertatap muka walaupun dalam dunia maya. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian dari amal solih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga yang kita lakukan ini menjadi bagian dari pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita di masa lalu, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai dan mencucuri cinta dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim di bulan yang baik, di acara yang baik. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua bisa masuk ke dalam surga yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat pertolongannya nanti di yaumil kiamah. Para peserta semua, para jamaah, para sahabat-sahabat semua yang saya hormati, abah kita semua yang tadi mungkin sudah memberikan sambutan, serta semua yang hari ini menyimak kajian siang hari yang Masya Allah kita akan sama-sama mengupas sedikit banyaknya tentang bangkit bersama Ramadan. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabar puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah lancar tak? Ya. Kelihatannya wajah-wajah orang-orang yang sedang berpuasa ini kelihatan sekali ya. Nah, ini jam-jam perjuangan, jam siang biasanya biasanya orang memilih untuk tidur siang, walaupun kita saat ini memilih untuk sama-sama belajar, insya Allah lebih baik, lebih bermanfaat. Jam perjuangan karena jam sekarang puncak-puncak dari rasa haus dan lapar bertandang. Jam-jam sekarang ini kalau ngelihat spons cuci piring udah seperti kue bolu nih sekarang nih. Kalau ngelihat sunlightnya udah ada mirip-mirip sirup-sirup marjan ya. Untung aja kecoa itu berjalan, kalau dia diem udah kayak kurma aja nih kalau siang-siang begini. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah senang kita hari ini akan bahas bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh dengan makna, penuh dengan semangat ya. Tapi ada orang-orang yang ketika Ramadan ini tiba, dia menjalani Ramadan ini seperti biasa saja. Ya, saya ingin mengawali pertemuan ini dengan sebuah analogi sederhana. Kalau kita melihat ada seekor ulat menjijikkan, lalu dia kemudian menjadi bermetamorfosis ke dalam kepompong, keluar dari kepompong dia menjadi makhluk yang baru bernama kupu-kupu. Kita ingin Ramadan ini seperti itu. Kita seperti ulat yang awalnya menjijikkan, penuh dengan dosa, berlumur dengan aib. Lalu kita masuk ke dalam kepompong bernama Ramadan, mudah-mudahan keluar dari Ramadan nanti kita menjadi pribadi yang lebih indah. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih mempesona, akhlak kita mulia. Sahabat-sahabat semua, orang kalau dia tidak punya visi misi menjalani Ramadannya, maka hambar saja Ramadan ini. Kita ini kalau menjalani Ramadan biasa-biasa saja, maka saya sangat percaya bahwa hasilnya pun akan sangat biasa-biasa saja. Ramadan nggak mengubah kita. Ya. Ada 3M orang menjalani Ramadan ini. 3M. Kita yang mana? Nah, kita lihat dulu. M yang pertama, ada orang yang disebut dengan musiman. Dia menjalani Ramadan tuh musiman aja. Puasa sih puasa, tapi baru puasanya level puasa perut. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, ya, mulutnya tidak puasa, baru puasa perut saja. Sehingga apa yang terjadi? Ramadan berganti, tapi dosanya tidak ikut pergi. Dia hanya melakukan rutinitas, dia berpuasa, tapi puasa perut. Dan inilah orang-orang yang dia tidak dapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Tapi lebih baik, kenapa? Karena dia puasa. M yang pertama ini, musiman. Yang parah itu M yang kedua, musingin. Dia justru pusing dengan bulan puasa. Bawaannya lemes aja, capek aja, nggak punya semangat. Ya, hidup segan, mati belum waktu. Sehingga puasa itu tidak produktif. Yang dia inginkan adalah kapan selesainya puasa ini. Kalau sudah masuk hari ke-6 ini, yang difikirkannya apa? Alhamdulillah, ya Allah sudah hari ke-6. Berarti tinggal 23 hari lagi, hari raya. Udah mikirnya ke hari raya aja. Ya, subhanallah. Tapi beda dengan kita yang ingin sungguh-sungguh Ramadan ini penuh makna. Kita ini bukan golongan musiman. Kita bukan sekedar musingin. Kita itu pengen yang golongan ketiga, mukminin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil Allah itu dengan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan kita hari ini Ramadan terbaik, insya Allah. Ramadan yang penuh dengan makna,
kita bersyukur walaupun kita masih dalam kondisi pandemi, tapi jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin kita mungkin masih terbatas, masjid masih belum ada yang buka. Hari ini alhamdulillah, walaupun kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan di beberapa masjid, kita sudah mulai buka, suasana Ramadan sudah mulai kembali, jualan-jualan takjil pun sudah mulai kelihatan menjadi warna-warni yang menjadi coraknya Ramadan. Ya, alhamdulillah. Tahun kemarin masih ingat kan bagaimana Ramadan kita? Waduh, subhanallah. Tahun kemarin itu masjid sepi, bahkan ada beberapa masjid yang tidak bisa beroperasi sebagaimana biasanya. Nah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Untuk itulah ada sisi-sisi bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Ya, segala sesuatu pasti ada waktunya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai sesuatu itu, maka kita akan lakukan yang lain. Yang nama hujan pasti akan berhenti, badai pasti berlalu, dan demi Allah, musibah yang terjadi saat ini, pandemi ini pun pasti akan ada waktunya berhenti. Hanya Allah saja yang tahu, yang maha menggenggam segala-galanya. Apapun yang terjadi bagi kita ini adalah ujian untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar beratnya amal. Makin berat melakukan amal, makin besar pahalanya. Tentunya beribadah dalam kondisi sekarang mungkin agak berat dibandingkan dalam kondisi normal. Tapi kita tetap menjaga keistiqomahan, kita tetap menjaga ketaatan, ini pahala dan nilainya di sisi Allah pun akan jauh lebih berbeda. Yuk istiqomah kawan-kawan semua, mumpung Ramadan baru masuk hari ke-6, tetap jaga ibadah kita dengan baik. Istiqomah itu berat karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya cuma kipas angin, ya hanya mesin cuci, itu bukan istiqomah, namanya istirahat. Baik, apa tema kita saat ini? Bangkit bersama Ramadan. Yuk, bangkit bersama Ramadan. Apa maknanya bangkit bersama Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini, saya ingin sampaikan bahwa bulan kebangkitan. Jadi hujamkan di dalam hati kita bahwa Ramadan itu bukan bulan malas, bukan bulan lemah, bukan bulan kalah. Bulan Ramadan ini bulan kemenangan, bulan jihad, syahrul jihad, bulan fatah, bulan falah, ya, bulan kemenangan, bulan kesejahteraan, bulan kita semua ingin menampilkan bahwa kita bukan pribadi yang lemah. Salah besar kalau kita menganggap bulan Ramadan bulan lemah. Tapi kan Ustadz, ada yang hadis mengatakan naumakum shaim wal ibadah. Tidurnya orang yang beribadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, ini salah besar kalau menjadikan dalil ini sebagai motivasi kita untuk lemah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, lemah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi bangunnya, apalagi semangatnya, apalagi ibadahnya. Betul menjadi ibadah, karena setiap helaan nafas kita dihitungnya jadi tasbih. Mungkin saat kita tidur, kita terhindar dari dosa-dosa yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi percayalah bahwa Ramadan ini bukan bulan kekalahan, kemalasan, kelemahan. Bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan kemenangan. Apa buktinya? Pertama, kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa besar, kebangkitan-kebangkitan umat itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan kemenangan besar itu banyak terjadinya di bulan Ramadan. Pertama, ada perang Badar. Perang Badar itu terjadinya tanggal 17 di bulan Ramadan. Jarak antara Medan Badar dengan Madinah, ya, jaraknya itu antara Medan Badar tempat peperangan dengan Madinah Al-Munawwarah itu kurang lebih 150 km. Begitu jauh jaraknya. Ditempuh dalam keadaan orang-orang sedang berpuasa, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, dan kebanyakan 313 kaum muslimin yang melakukan peperangan Badar itu jalan kaki loh. Tapi apa yang terjadi? Kemenangan itu terjadi di bulan Ramadan. Apalagi contohnya? Mesir menamakan nama negara mereka dari kalimah Asyr min Ramadan. 10 hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mengalahkan tentara-tentara yang mau menjajah Mesir, tepatnya di ibu kota Ismailiyah. Itu terjadi peperangan dahsyat di bulan suci Ramadan,
dan kemenangan diperoleh oleh rakyat Mesir, maka mereka menamakan Mesir karena 10 hari peperangan Mesir min Ramadan terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan kita tahu ada seorang yang bernama Tariq bin Ziyad. Beliau adalah seorang panglima yang kemudian memimpin pasukan Islam menaklukkan Andalusia, Eropa pada masa itu. Dan berabad-abad lamanya Islam menguasai Eropa, itu terjadi penaklukannya di mana? Di bulan suci Ramadan. Pernah dengar kisah Tariq bin Ziyad ya? Dalam kondisi pasukan yang terbatas, sementara Eropa begitu susah untuk ditaklukkan, maka Tariq bin Ziyad dengan semangatnya di bulan suci Ramadan itu, beliau bakar semua kapal-kapalnya. Beliau bakar tuh kapal-kapalnya. Lalu beliau berteriak di hadapan semua kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, kalau kalian pulang, maka saksikanlah kapal-kapalmu sudah terbakar. Maka kalau kalian takut dan pulang, kalau kalian hidup, hidup kalian hina. Kalau kalian mati, matinya sia-sia. Karena kapal sudah tiada. Maka pilihannya apa? Kapal sudah tiada. Pilihan kita adalah maju, bangkit, terus berjuang. Karena kalau kalian hidup, hidupnya menjadi syuhada, hidupnya menjadi mulia. Kalau mati, matinya jadi syuhada." Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan tidak bisa kita lepaskan bahwa negara kita tercinta Indonesia ini ya memproklamirkan kemerdekaannya itu 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi kita katakan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini bulan kebangkitan, bulan kemenangan, bulan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Mohon maaf yang wajah-wajah penuh dengan penderitaan, the Charlie man, the Letoy boy, nah selamat menderita di bulan ini ya. Kenapa? Karena bulan ini Allah hadiahkan kepada kita untuk kita meraih kemenangan, bukan kekalahan. Ini adalah bagian dari histori yang tidak pernah bisa kita lupakan. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa bangkit di bulan suci Ramadan ini? Kita harus punya semangat ya. Apa semangatnya? Pertama, yuk hujamkan di dalam hati kita semangat bersaudara. Semangat bersaudara. Lu, gue, friend. Bukan lu, gue, en. Ya. Jadi mulai sekarang ini, kalau pengen bangkit di bulan Ramadan, banyakin silaturahim. Jangan berteman terus sama bantal guling. Ya, atau berteman sama orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak semangat. Kalau pengen kita punya semangat untuk bangkit, semangat bersaudara, maka kita harus punya kawan yang banyak di bulan suci ini. Tidak boleh kita menyepi, menyendiri, hanya untuk meratapi sesuatu yang tidak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak berbuat apa-apa. Ya, banyak orang hari ini berpikir bahwa hujan itu akan menurunkan emasnya. Tidak mungkin. Atau selesai masalah ini hanya sekedar berdiam diri. Lalu kemudian dia katakan pada corona harus beradaptasi dengan kita. Tidak bisa, kita yang harus beradaptasi dengan kondisi ini. Ya, kita yang harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Maka semangat yang pertama apa? Semangat bersaudara. Mulai sekarang perbanyak silaturahim, banyak nyapa, ya. Jangan banyak berdiam diri. Ada kegiatan-kegiatan Zoom meeting seperti ini, ikut, karena kita bisa bersilaturahim. Dan saya sangat percaya, walaupun perjumpaan kita hanya lewat dunia maya, tapi akan terasa nanti berkah silaturahim ini. Apa berkah silaturahim? Man arada ayyubsaka bihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Dia dapat dua hal kalau banyak silaturahim. Satu, Allah akan berkahi rezekinya, nambah rezeki. Rezeki itu bukan sekedar uang. Rezeki itu kita bisa menyapa orang, rezeki itu kita bisa bertambah kawan, rezeki itu kita bisa bertambah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Allah akan berikan kepadanya keberkahan dari umurnya. Ya. Ada sebuah akselerasi amal yang akan dia dapatkan dalam silaturahim. Perbanyak kawan-kawan. Kawan itu yang paling banyak itu ya di dunia nyata, bukan di Facebook. Kalau di Facebook punya kawan 4.000, 5.000 itu bukan prestasi. Banyak para buzzer-buzzer aja sekarang ini punya Facebook, akun-akunnya banyak banget. Tapi kawan yang asli itu adalah kawan yang menyelamatkan kita, yang bisa sama-sama menguatkan kita. Kalau pengen menjadi orang yang bangkit bersama Ramadan, cari mereka-mereka yang bersemangat. Duduk sama yang semangat, curhat sama yang semangat, ngobrol sama yang semangat. Semangat. Jadi ada optimisme dalam kehidupan yang akan dia dapatkan. Ini ngomong, curhat, duduk sama yang putus harapan.
memandang langit tak bertiang, seakan-akan hidup ini sempit, sulit, sakit. Maka apa yang terjadi? Energinya pun menular, lemah, menular dalam kelemahan, dalam kekalahan. Ya, insya Allah kalau kita punya orang-orang yang semangat dalam hidup ini, ya, maka kita akan menjalani hidup ini penuh dengan semangat dalam keterbatasan. Kawan-kawan semua, dan ini adalah bagian dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin punya banyak kawan itu makin besar peluang kita selamat dunia akhirat. Kan ada 4 amalan yang membuat kita semua bisa masuk surga dengan selamat. Ya, masih ingat kan ada 4 amalan yang kalau kita lakukan ini bisa membuat kita masuk surga dengan selamat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur, yang pertama apa? Ufsus salam. Kita harus tebarkan salam. Jadi semangat itu muncul kalau kita sudah mulai menyapa, menebarkan salam, tebarkan salam kepada banyak orang. Assalamualaikum, begitu. Ya, ufsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Kemudian wasilul arham, persambungkan silaturahim. Ya, kalau kita sudah saling menyapa, ucapkan salam, kan salam itu sunnah hukumnya. Salam orang Islam itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang barat aja bangga dengan good morning, selamat pagi, paginya aja yang selamat, malamnya mati mungkin ya. Selamat sore, good afternoon, afternoonnya aja yang di-good-goodin. Subuhnya is dead. Tapi Islam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu. Wah, semangat itu optimisme sekali tuh. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah. Masya Allah. Dan ucapan salam itu walaupun sunnah, tapi wajib dijawab oleh sesama muslim. Ada 3 ya. Ada yang wajib dijawab, muslim kepada muslim. Ada yang justru tidak boleh dijawab walaupun dari muslim. Salam yang tidak boleh dijawab walaupun dari muslim itu salamnya imam habis sholat. Nah, jangan dijawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Waalaikumsalam. Diusir dari masjid. Ya. Yang ketiga, salam apa yang disunahkan tapi kita mudah-mudahan tidak terdengar jawabannya. Nah, itu salamnya kalau kita ke kuburan. Itu sunnah tuh, dapat pahala. Tapi kita tidak berharap terdengar jawabannya. Ke kuburan kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan nggak ada yang jawab, Waalaikumsalam. Nggak boleh. Lari kita kalau ada yang jawab itu. Jadi, ufsus salam. Biar kita bersemangat punya banyak saudara, ufsus salam. Tebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham. Sambungkan silaturahim. Jangan banyak mendendam, jangan banyak mendengki. Udah capek hidup ini kalau setiap keburukan harus dibalas dengan keburukan. Hidup sudah semakin susah, kita kemudian membalas dengan kesusahan, maka bertambah-tambahlah susahnya, payahnya hidup kita. Kita ini butuh orang lain. Siapapun kita pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau ada orang yang tidak senang kepada kita, itu karunia Allah untuk membuat kita mendoakannya. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, itu karunia Allah untuk membuat kita bisa tampil bijaksana, menyikapi apa yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi ufsus salam, wasilul arham, ya. Kemudian berilah makan, beri makan. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini banyak-banyak berbagi, ya. Kemudian waqumil lail wan nasu niyam, bangun di tengah malam untuk sholat, tahajud, untuk qiyamul lail. Maka mudah-mudahan kalau 4 hal ini kita lakukan, kita bisa kemudian masuk surga dengan selamat, insya Allah. Mulai sekarang kita bangkit bersama Ramadan. Pertama, semangatnya adalah semangat bersaudara. Jangan malu menyapa, perbanyak saudara. Seperti 5 jari. Lihat nih, 5 jari ini kuat kalau kemudian dia kompak. Kalau 5 jari ini kompak, walaupun dia beda-beda, jadi kekuatan. Saya pegang kacamata ini dengan 5 jari, maka genggamannya kuat. Ya, saya pegang apapun handphone ini dengan 5 jari, maka jadi kuat. Hormat gerak 5 jari, jadi keren. Tapi kalau hormat gerak, nah apa ini kalau 1 jari? Jari-jari ini walaupun beda-beda, jadi kekuatan nih, beda-beda nih. Lihat, ada jempol. Jempol tuh agak beda dia agak gemuk, berisi. Tapi orang suka, kenapa? Kalau muji pakai jempol, good, yes. Fine, yes, good. Nggak pernah, good, nggak pernah pakai kelingking. Jadi beda-beda menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan itu indah. Dengan persaudaraan. Ada telunjuk ini keren, tapi kalau nunjuk, apa kamu? Apa? Nggak nyaman tuh. Ada jari tengah ini, aduh ya Allah jangan dilakukan, ini menghina. Ya,
Beda-beda tuh. Ada jari manis jarang disebut, tapi yang manis-manis melingkar di sini nih. Cincin biasanya di sini. Nah, mana cincin saya tadi? Biasanya saya pakai cincin, ya. Cincin agak besar sedikit. Kemudian, nih ada yang kecil, jangan dihina nih. Nggak ada beginian, nggak bisa ngupil kita, walaupun dia kecil begini. Ini luar biasa nih, 5 jari ini, kalau dia kompak jadi kekuatan. Mukul dengan 5 jari lebih besar energinya. Tepuk tangan 1 jari nggak kedengeran, 2 jari nggak kedengeran, 3 jari kecil, 4 jari belum besar, 5 jari. Artinya, ketika kita bersatu, kita punya semangat bersaudara, kita bisa menghadapi apapun masalah dalam hidup ini. Sulit, letih kalau sendiri. Kalau mau berjalan cepat, ya berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan lebih lama, maka berjalanlah bersama-sama. Begitu kan? Apa bahasa Inggrisnya? If you want faster, walk alone. Kalau kamu mau berjalan lebih cepat, ya sendiri aja. Tapi if you want far, pengen berjalan jauh, ya, walk together. Berjalanlah bersama-sama. Hidup ini bukan perkara cepatnya, enggak, tapi bertahannya, termasuk Ramadan ini. Bukan siapa yang semangat di awalnya, tapi siapa yang bertahan hingga akhirnya. Ya kan? Kalau semangat di awal, wah itu biasa. Masjid-masjid penuh di awal Ramadan, bahkan subuhnya sampai keluar-keluar safnya. Tapi coba lihat nanti, pertengahan Ramadan, safnya sudah mengalami kemajuan. Maksudnya jemaahnya udah mulai maju, yang belakang udah mulai habis. Di akhir nanti beda tuh, di akhir justru yang ramainya bukan masjid. Transmart, ya, pasar, perpindahan keramaian terjadi di akhir. Maka orang-orang yang sukses itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang bukan sekedar memulai, tapi siapa yang mampu bertahan. Bagaimana biar kita bisa bertahan? Kita harus bisa punya saudara yang saling menguatkan. Ya, punya komunitas yang bisa mengingatkan. Tidak bisa sendiri. Enggak pernah bisa. Karena yang namanya sendiri pasti akan menjadi sesuatu yang buruk kalau tidak disikapi dengan baik. Yang namanya singa, harimau, dia akan mengejar rusa yang sendiri, yang terlepas dari komunitasnya. Tapi kalau rusanya bersama-sama, maka mereka akan jauh lebih kuat dan tidak akan membuat berani yang namanya harimau atau singa. Tapi kalau udah terlepas satu, nah itu menjadi sasaran empuk. Ya, yuk yang pertama apa? Mari punya semangat untuk bersaudara. Ya, insya Allah kalau kita punya banyak saudara itu jangan milih-milih, kawan-kawan tuh jangan milih-milih. Ya berteman ya sama siapa saja, ya. Tapi kalau memilih menjadi sahabat tidak sama dengan teman, ya, maka harus pilih sahabat-sahabat terbaik, sahabat yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Yang kedua apa? Semangat kita biar kita bisa bangkit di bulan suci Ramadan ini, ya, bangkit di bulan suci Ramadan ini bersama dengan Ramadan, kita harus punya semangat menjadi solusi. Kawan-kawan, hidup ini harus menjadi pribadi solutif, ya. Jangan karena kondisi sekarang kita justru menjadi bagian dari masalah. Kalau kita tidak jadi bagian solusi, kita ini pasti jadi bagian masalah. Tanya dalam hati masing-masing. Dengan kondisi sekarang, apa kontribusi kita? Kita ini jadi bagian solusi atau jadi bagian masalah? Padahal hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pilihan kecuali kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sampai saat ini, dengan kondisi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Yang namanya kebermanfaatan itu bukan hanya ketika kita punya harta. Enggak. Bisa kita lakukan dengan waktu kita siapkan, dengan tenaga bisa kita perbuat. Apapun yang bisa kita lakukan, itu harus punya kontribusi agar kita menjadi pribadi solutif. Pribadi solutif itu, dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Bukan apa yang bisa saya dapatkan. Dengan kondisi corona seperti ini misalnya, ya, apa yang bisa saya lakukan? Ide-idenya akan muncul. Dia akan melakukan yang namanya kontribusi. Oke? Kontribusi. Agar apa? Agar dia bisa menyupport orang-orang lain bisa lebih tampil menjadi orang-orang yang tidak menjadi masalah dengan kehidupan ini. Saya ingat ya, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sirah, ya, berangkat dari Mekah menuju Madinah, itu hijrah, ya. Ketika Nabi hijrah setelah 13 tahun di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah. Pas di Madinah disambut, Tola al badru alaina. Orang-orang Madinah itu keluar menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka rindukan. Nah,
Pada saat itu, semua orang-orang Madinah ingin memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk Nabi. Kita tahu ada Abu Darda yang memberikan semua kuda-kudanya untuk Nabi. Kita tahu ada Abu Dihdah yang memberikan semua kurma-kurmanya untuk Nabi. Jadi semua orang memberikan yang terbaik untuk Islam ini, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi tinggal di rumah seorang sahabat, siapa yang tahu? Ketika hijrah ke Madinah, siapa sahabat yang rumahnya didiami oleh Nabi? Yang tahu dapat hadiah nih, naik haji. Bagi yang mampu melakukannya. Ada yang tahu? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi semua sahabat-sahabat itu mereka berlomba-lomba berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Nabi. Tapi ada seorang wanita tua namanya Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini kemudian datang kepada Nabi, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Wahai Rasul, saya lihat Abu Darda memberikan semua kudanya untukmu, untuk agamamu. Saya lihat semua orang yang tinggal di Madinah ini berlomba-lomba memberikan yang terbaik untukmu. Abu Dihdah memberikan kebun kurmanya, Abu Ayyub Ansari tinggal memberikan rumahnya. Sementara saya ini, kata Ummu Sulaim, seorang wanita tua, saya tidak punya harta yang bisa saya berikan. Tapi saya takut kalau saya mati, saya tidak dicatat pernah memberikan kontribusi dalam hidup ini, dalam agama ini. Akhirnya kata Ummu Sulaim, tapi ya Rasul, saya hanya punya anak ini. Inilah anak saya. Saat itu beliau membawa seorang anak kecil, umurnya kurang lebih 6 tahun. Ambillah anak saya ini ya Rasul. Jadikan dia pembantumu. Jadikan dia orang yang bisa membantu keperluan hidupmu. Rawatlah dia, didiklah dia. Dan saya wakafkan dia agar nanti saya meninggal dunia, saya melakukan kontribusi dalam agama ini. Luar biasa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak tadi. Dipeluknya anak tadi. Dipegang dadanya. Lalu didoakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma akhir maluhu wa akhir wa waladuhu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta anak ini. Dan dia bukan orang kaya. Ya Allah, banyakkan keturunan anak ini. Ya Allah, berkahi hidupnya anak ini. Mulai hari itu, anak itu kemudian tinggal bersama Nabi. Belasan tahun beliau tinggal bersama Nabi. Beliau hidup bersama Nabi. Bahkan beliau adalah orang yang sholatnya paling persis dengan Nabi. Dia belajar siang malam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyiapkan sendal untuk Nabi, berkhidmat untuk Nabi, karena ibunya mewasiatkan dia harus berkontribusi untuk kebaikan orang banyak. Anda tahu siapa anak itu? Anak itulah kemudian kita kenal menjadi seorang sahabat mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nomor 2 sesudah Abu Hurairah. Anak kecil itu bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi inilah tentang kontribusi kawan-kawan. Kita ini apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi pandemi seperti ini, ya? Kita harus jadi agent of change, agen-agen perubahan. Orang-orang yang bisa membuat orang lain itu justru bersemangat menjalani hidup ini. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan justru kita berdiam, meratapi nasib, menghitung semut berjalan di dinding kamar, diputusin pacar seorang seakan-akan paling menderita dalam hidup ini. Hello, bukan begitu lagi kita untuk tampil menjadi pemuda-pemuda yang bermanfaat dalam hidup ini. Diputusin pacar, masuk ke kamar, meluk bantal guling, hitung semut berjalan, 1, 2, 3, dibunuh lagi semutnya. Stres, minum Coca-Cola, bunuh diri. Ya nggak matilah Coca-Cola, dia minum. Kita ini anak muda, tampil jadi pejuang, jadi kontribusi kita apa yang kita lakukan dalam kondisi saat ini. Maka kalau kita tidak bisa berkontribusi secara harta, ajak orang-orang kaya menjadi orang-orang yang bisa membantu dakwah ini. Ajak mereka bergabung jadi donatur rida, ya. Ajak mereka menjadi orang-orang yang bisa berjuang di jalan Allah. Jangan sampai kita ini menjadi sumber masalah. Kehadiran kita di dunia ini tidak berarti apa-apa. Nanti 7 langkah orang tinggalkan kuburan kita, orang tidak ingat ada kita di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Orang lupa ada kita di dunia ini. Kebayangkan 7 langkah orang tinggalkan kuburan kita. Kata orang ini siapa ya yang dikubur ini? Lebih parah lagi orang ingat keburukannya. Nih pemuda malas tuh nih kuburnya nih. Kerjanya ngabisin harta orang tuanya. Nih prestasi nggak ada apa-apa. Kerjanya ngatain orang. Nah ini kuburnya nih. Nauzubillah min zalik.
Tapi alangkah indahnya kalau kita wafat nanti, nih pemuda yang semangat. Walaupun dalam kondisi sulit, dia tampil jadi pribadi-pribadi yang memberi motivasi buat orang lain. Nih kuburnya nih, orang hebat dia ini. Itulah diri kita. Cerminan yang hari ini kita lakukan nanti akan berbuah. Akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menjadi kisah dan buah tutur yang baik. Kontribusi yang kita lakukan hari ini akan menyejarah. Menjadi sesuatu yang akan dikenang oleh orang-orang lain. Dan ketika orang melakukannya, mudah-mudahan pahala itu terus mengalir ke dalam alam kubur kita nanti. Ayo kawan-kawan, berkontribusilah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak punya kontribusi. Maka semangat kita bangkit bersama Ramadan. Yang kedua adalah kita harus jadi pribadi solutif. Berpikir apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang. Jadilah agen-agen perubahan. Ajak orang, ayo Bu, saya memang tidak punya harta. Tapi Ibu punya harta, Bapak punya harta. Mari kita jadikan harta ini menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Saya siap untuk menjadi penjemput harta Ibu, untuk saya bawakan gelas, untuk saya bawakan ke tempat amal soleh. Saya siap jadi tukang pikul beras. Saya siap menjadi orang yang bisa bersaksi di hadapan Allah. Bahwa kalau saya tidak punya harta yang banyak, tapi saya punya badan yang bisa nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa saya pernah gunakan ini semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka sahabat semua, apapun diri kita hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Ya. Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Semuanya pasti Allah punya rencana. Termasuk kehadiran kita di muka bumi ini. Kita harus tampil jadi pribadi-pribadi yang solutif, yang bisa berbuat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya ilmu, berbagi dengan ilmu kita. Kalau kita punya semangat, berbagi dengan semangat kita. Kalau kita punya harta, berbagi dengan harta kita. Udah, jangan takut dengan omongan orang. Tapi Ustadz, saya takut kalau saya berkontribusi, ngumpulin harta, bantu las, saya takut disebut orang nanti ria. Saya takut disebut orang lagi cari panggung. Saya takut disebut orang yang suka pamer. Selamat menderita kalau kita hanya sibuk dengan pengharapan dan penilaian orang. Kontribusi itu yang dia harapkan bukan penilaian manusia, bukan pujian manusia. Yang dia harapkan wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Kenapa kita mau capek-capek dengan penilaian orang? Hari ini ada orang tidak mau sedekah karena takut dibilang ria. Padahal kata para ulama, ta'jilul amal bi'ajlin nas, ria, meninggalkan amal karena manusia, justru itulah ria. Sedekah harus sembunyi-sembunyi, tidak harus. Kadang-kala sedekah harus terang-terangan untuk mengetuk hati mereka-mereka yang malas bersedekah. Jadi sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam boleh. Yang tidak boleh, diam-diam tidak sedekah. Nah, itu tidak boleh. Udah diam-diam udah sedekah, ngatain orang yang sedekah lagi. Astagfirullahaladzim. Apa kata akhirat? Ya, kalau kita hanya sibuk menilai orang lain. Yuk, apa kontribusi kita? Kita mendengar banyak sirah. Ada seorang sahabat yang berkontribusi dengan kebijaksanaannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang berkontribusi dengan kekuatannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Uthman bin Affan yang mewakafkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak muda yang salih seperti Ali bin Abi Thalib yang membantu perjuangan dakwah ini. Pokoknya kontribusi, berbuat dengan kondisi ini, bangkit bersama dengan Ramadan ini. Ya, subhanallah. Dulu bahkan ada seorang wanita tua namanya Ummu Mi'jar. Siapa Ummu Mi'jar ini? Beliau adalah penyapu. Di mana? Di Masjid Nabawi. Kerjanya nyapu masjid aja. Orang kira ini bukan kontribusi. Sehingga banyak sahabat yang tidak mengenal nenek tua ini. Nenek tua nyapu Masjid Nabawi, berhari-hari orang mungkin menganggap dia bukan siapa-siapa. Dia bukan sahabat yang terkenal seperti sahabat Rasul yang lainnya. Tapi beliau nyapu masjid kerjanya. Pas ditanya kenapa, wahai Ummu Mi'jar, kau melakukan menyapu masjid? Apa katanya? Agar orang bersujud bisa merasakan kenikmatan bersujud karena bersihnya tempat yang kubersihkan ini. Ini Ummu Mi'jar kisahnya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian ketika Rasul sedang melakukan perjalanan keluar dalam dakwah beliau tinggalkan Madinah, ternyata Ummu Mi'jar sang nenek tua itu meninggal dunia. Tukang sapu masjid tadi meninggal dunia. Rasul pulang, pas dilihat di Masjid Nabawi kok sepi, tidak ada Ummu Mi'jar yang biasa menyapu masjid. Besok hari Rasul tanya, mana Ummu Mi'jar? Beberapa hari ini tidak kulihat Ummu Mi'jar. Sahabat kaget, yang mana Ummu Mi'jar? Mereka tidak mengenal.
Tapi Rasul bertanya, di mana Ummu Mijar, wanita yang biasa membersihkan masjid ini? Maka salah satu sahabat mengatakan, beliau sudah wafat beberapa hari yang lalu ya Rasul. Beliau sudah wafat beberapa hari yang lalu ya Nabi. Maka memerah wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memerah artinya Rasul tidak senang. Kata Rasul, kenapa kalian tidak sampaikan wanita mulia itu wafat? Kenapa baru kalian sampaikan kepadaku wanita mulia itu wafat? Tunjukkan di mana kuburannya. Maka saat itulah Rasul langsung pergi menuju kuburan Ummu Mijar, lalu mendoakannya. Bayangkan, seorang wanita yang mungkin namanya tidak menghiasi media, tidak dianggap menjadi orang yang luar biasa, tapi di sisi hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjadi wanita yang sangat istimewa. Termasuk kita kawan-kawan. Mungkin kita ini bukan orang yang frontman tampil di depan, bukan orang yang mungkin sering dilihat orang. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melihat siapa yang di depan, siapa yang di belakang, tapi Allah melihat siapa yang paling ikhlas berkontribusi dalam agama ini. Ya, itulah pesan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bikumullah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalau ada kebaikan sebesar biji zarah kecil, tidak terlihat, tersembunyi di langit atau tersembunyi di bawah batu di dalam bumi, pasti Allah melihatnya. Allah Maha melihatnya. Allah Maha teliti dari apa yang kamu lakukan. Bayangkan, artinya apa? Tidak ada satupun yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Selalu berbuat baik, selalu berkontribusi. Percayalah, kemudahan-kemudahan itu akan Allah berikan sebagai hadiah untuk kehidupan antum di kemudian hari. Tabung kebaikan hari ini untuk kebahagiaan di kemudian hari. Tabung kemalasan hari ini untuk penderitaan yang tiada akhir di penghujung hidup nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka semangat kita bangkit bersama Ramadan adalah, yuk, semangat berkontribusi dalam kebaikan. Karena semua kebaikan pasti akan pulang kepada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi kepada pembuatnya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan, kembali padamu. Ya, keburukan yang kau lakukan, pulang padamu. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman ayat 60. Kebaikan yang kau lakukan pasti pulang padamu. Ya. Keburukan yang kau lakukan pun pasti akan pulang padamu. Jadi bangkit menyerah dengan kondisi saat ini. Berbuatlah yang terbaik. Pernah dengar kisah Bang Ipo Santosa? Ya, Ipo Santosa itu luar biasa, masya Allah. Ipo Santosa pernah bercerita bahwa suatu saat dia punya ayah. Ayah beliau ini adalah seorang karyawan rendahan. Ya, karyawan biasa bekerja di sebuah perusahaan yang kurang bagus manajemennya. Jadi ayah beliau ini hanya seorang yang mungkin tidak dipandang orang. Tapi apa yang terjadi? Ayah Ipo Santosa ini, masya Allah, kerjanya 12 tahun jujur, berbuat baik. Orang-orang lain justru ketika bekerja di perusahaan yang kurang bagus manajemen tuh melakukan hal yang buruk. Ngambil barang kantor, dispenser nggak kepakai, bawa pulang. Tapi beda dengan ayahnya, Bang Ipo Santosa ini, seorang motivator terkenal di Indonesia yang punya sekolah Umar Usman. Ya, masya Allah. Apa kata beliau? Ayahnya ini 12 tahun bekerja sangat totalitas, bekerja sungguh-sungguh. 12 tahun bekerja, apa yang terjadi? Wafat ayahnya, meninggal dunia. Tidak ada penghargaan dari kantornya, tidak dianggap orang yang luar biasa oleh orang-orang sekantornya, biasa saja. Tapi beliau menjaga nilai diri dan kejujurannya. Apa yang terjadi? Ketika ayahnya wafat, kisah ini tidak selesai. Karena anak-anak ayahnya ini menjadi anak-anak yang sangat sukses. Termasuk dari 4 orang anaknya, ada Bang Ipo Santosa yang diundang oleh RCTI tahun 2015 menjadi salah satu di antara 20 orang anak, 20 pemuda yang menginspirasi di Indonesia ini. Luar biasa. Dia punya sekolah 36 TK Khalifah di Indonesia, punya Omar Usman, ya, dan melahirkan banyak sekali hafiz Quran. Apa kata Bang Ipo ketika kami ketemu? Ustaz, andaikan saya disuruh milih, ya, andai saya hidup lagi nih, wafat, hidup lagi disuruh milih, saya akan tetap memilih orang tua saya yang sederhana itu, yang jujur itu, karena kejujurannya, kesederhanaannya ketika dia bekerja mengalir keberkahannya kepada anak-anak kami.
Anak-anak beliau itulah yang kemudian menjadi cahaya buat alam kubur orang tuanya. Mungkin ayahnya tidak dianggap siapa-siapa, tapi mungkin sekarang sedang panen kebaikan di alam kuburnya, karena keberkahan itu mengalir, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan mengalir lewat kesalihan-kesalihan dan kebermanfaatan sang anak-anaknya yang lain. Karena hidup ini bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya. Dan kawan-kawan semua, bagaimana biar kita bisa bangkit? Semangat apa tadi? Bersaudara. Punya banyak saudara, biar kita bisa semangat. Semangat apa lagi? Semangat jadi pribadi solutif. Kita jadi pribadi yang menjadi solusi buat orang lain dengan kondisi seperti ini. Dan yang terakhir, biar kita bisa bangkit bersama Ramadan, semangat masuk surga bersama-sama, beramal berjamaah. Ya, jadi kalau kita pengen menjadi orang-orang yang bangkit bersama Ramadan, mari kita jadi orang-orang yang kemudian menyikapi Ramadan ini sebagai amal jamaah untuk kita semua. Amal jamaah untuk kita semua. Kita tampil jadi pribadi-pribadi yang bisa beramal bersama-sama. Biar kita bisa masuk surga sama-sama. Insya Allah. Pengen kan kita masuk surga sama-sama? Nah, ini insya Allah nih bisa masuk surga sama-sama kalau beramal sama-sama. Karena begini, karena di surga nanti, orang-orang solih kan bisa saling memberi syafaat satu sama lain. Kawan-kawan yang solih itu bisa memegang tangan kita untuk memasukkan tangan kita di akhirat. Waspada ya, kalau kita punya lingkungan hari ini, harus sungguh-sungguh kita lihat, ini kawan nanti bisa menyelamatkan saya tidak di akhirat, atau jangan-jangan ini bisa menjerumuskan saya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pengen bangkit bersama di bulan suci Ramadan, kita harus betul-betul pandai memilih lingkungan dalam hidup ini. Karena lingkungan itu akan menjadi warna terang dalam hidup kita. Ya, saya ingat sekali bahwa dalam sebuah kitab Bidayah wan Nihayah diceritakan bahwa nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga itu akan terkenang dengan kawan-kawannya di dunia. Jadi Allah akan hadirkan kenangan-kenangan bagi penghuni surga tentang siapa kawan-kawannya yang dulu di dunia tapi tidak ada di dalam surga. Bayangkan, kita masuk surga, lalu kita terkenang dengan kawan-kawan kita yang dulu di dunia. Tapi ingat, siapa kawan-kawan yang dikenang itu? Kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang berada dalam komunitas kebaikan. Jadi mereka bertanya, ya Allah, aina haulaika yusalluna ma'ana? Ya Allah, aina haulaika yusalluna ma'ana? Mana mereka ya Allah yang dulu sholat bersama saya? Mana mereka dulu ya Allah yang beribadah bersama saya? Mana kawan saya dulu ya Allah yang beramal soleh bersama dengan saya di dunia? Aina haulaika? Ya Allah, di mana mereka? Kok mereka tidak ada sekarang ini di dalam surga? Di mana mereka ya Allah? Di mana ini? Nah, nanti Teh Dwi nanya, ya Allah, di mana Teh Siti Muslihah ya Allah? Misalnya ya, atau Teh Siti yang nanya, di mana ya Allah Dwi ya Allah? Dulu teman saya sama-sama mendengar kebaikan, sama-sama dalam majelis ilmu. Di mana ya Allah? Begitu. Semua orang-orang salih yang masuk ke dalam surga, itu Allah hadirkan kenangan dengan kawan-kawannya yang berbuat baik di dunia. Apa kata Allah? Ulaika finnar. Kawanmu itu yang dulu di dunia, yang sholat bersama kamu, yang beribadah dengan kamu, finnar, mereka di dalam neraka. Sedih orang soleh ini, sedih penghuni surga ini. Kenapa mereka sedih? Karena mereka terkenang-kenang dengan kawan mereka yang baik dulu yang ada di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungannya, dengan kemaharahmannya mengatakan kepada penghuni surga ini apa? Akhrijuhum, keluarkan kawan-kawanmu tadi yang di dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi keluarkan kawanmu yang di dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Maka kata para ulama, penghuni surga itu ada dua golongan. Penghuni neraka itu ada dua golongan. Penghuni neraka. Ya, yang pertama ashabul khulud. Apa ashabul khulud? Orang-orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nggak akan pernah keluar lagi. Demi Allah dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Kekal selama-lamanya, abadan abada. Mereka lah orang-orang kafir yang di dalam hatinya tidak ada keimanan sedikit pun. Sementara yang kedua ada ashabul khuruj. Siapa mereka? Orang-orang yang nanti dikeluarkan dari neraka karena pertolongan, karena syafaat. Syafaat itu macam-macam. Pertolongan itu macam-macam. Tentunya pertolongan yang paling besar adalah syafaatul uzma. Pertolongan teragung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syafaat itu bisa macam-macam. Ada syafaat anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan ada syafaat teman kepada temannya. Sehingga tadi kawan-kawan yang soleh itu mencari di dalam neraka. Ya Allah, pas dilihat penghuni neraka sama casingnya. Apa casingnya? Hitam semuanya.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam karena dipanggang api neraka tadi. Ya Allah, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa yang terjadi? Dicari kawan-kawannya tadi yang ada sebesar biji zarah, sekecil apapun keimanan di dalam hatinya. Dan apa yang terjadi? Kata para ulama, ya, apa beda penghuni yang kekal dengan penghuni yang dikeluarkan dari neraka? Salah satu perbedaannya adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang yang nanti dikeluarkan dari dalam neraka itu, ya, mereka penghuni neraka, tapi nanti dikeluarkan, wajahnya tetap bercahaya karena dulu pernah bersujud, karena dulu mereka pernah sholat. Maka tuh jaga sholatnya, jangan pernah ditinggal. Itu yang membedakannya nanti orang-orang yang berada di dalam neraka itu dikeluarkan atau tidaknya. Lalu dikeluarkanlah mereka dari dalam neraka, masuklah kemudian mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka dicuci dulu, dibersihkan dulu di sungai dari surga, sehingga tubuh mereka yang tadi menghitam kembali putih kembali, lalu mereka bersama-sama kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca hadis ini, seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menangis di hadapan kawan-kawannya, di depan seluruh murid-muridnya. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Illam tajiduni fil jannah fas'alu anni. Wahai murid-muridku, kalau nanti aku tidak berjumpa dengan kalian di dalam surga, atau kalian tidak berjumpa dengan aku di dalam surga, tolong cari aku, selamatkan aku. Boleh jadi nanti aku membutuhkan pertolongan kalian. Maka penting kita ini punya komunitas yang salih. Kita punya kawan-kawan yang salih, yang mengingatkan dalam kebaikan. Ya, jadi kalau nanti kita tidak ketemu di dalam surga, kita bisa saling cari-mencari, saling mengingatkan saat ini di dunia, nanti saling menyelamatkan kalau nanti di akhirat. Beruntung kita punya kawan-kawan yang salih yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Karena yang dikenang itu, mana ya Allah kawan kami yang dulu sholat dengan saya. Itu yang dikenangnya. Ya, bukan yang disebut itu, mana ya Allah kawan kami pencinta Korea itu, mana ya Allah, bukan. Mana ya Allah teman saya dulu yang suka main catur bareng saya, yang pernah kongko-kongko, ngopi-ngopi sore-sore sama saya. Bukan, yang dikenang itu adalah kawan-kawan yang baik, yang sholat bersama saya, yang beramal solih bersama dengan saya. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan kebangkitan kita bersaudara, kebangkitan kita untuk punya komunitas yang salih, yang saling menyelamatkan di dunia dan nanti saling menyelamatkan nanti di akhirat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bangkit bersama. Yuk, bikin kegiatan-kegiatan, bikin panggilan-panggilan hati untuk bisa menarik orang, untuk bisa berbagi. Bulan Ramadan ini Syahrul Jud. Salah satu namanya Syahrul Jud, bulan berbagi. Yuk, berbagi ilmu di bulan ini, berbagi semangat di bulan ini, berbagi harta di bulan ini, berbagi ide. Agar apa? Agar orang-orang bisa memberikan hartanya di jalan Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling suka bersedekah, paling suka berbagi. Tapi di bulan Ramadan sedekahnya, berbaginya jauh lebih hebat lagi, seperti angin yang berhembus. Sangat-sangat simpel. Pokoknya keluar. Harta itu seakan-akan tidak ada nilainya sama sekali karena digunakan di jalan Allah di bulan puasa ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kita berbagi di bulan Ramadan, berbagi tenaga kah, berbagi ilmu kah, berbagi harta kah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga lewat pintu yang paling besar. Ya kan? Pintu surga macam-macam. Kalau di puasa ini pintu surga khusus namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Ya, pintu surga yang dimasuki oleh orang yang berpuasa namanya pintu Ar-Rayyan. Tidak boleh dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Tapi ada juga pintu surga yang paling besar ini. Kenapa pintu surga ini paling besar? Namanya pintu surga As-Sakhayah. As-Sakhayah. Apa maksudnya? Pintu yang paling luas, yang nanti orang akan masuk ke dalam pintu ini adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah. Yuk, apa yang bisa kita berikan sedekah, apa yang bisa kita tunaikan harta kita. Apa-apa yang kita makan itu pasti jadi kotoran. Apa-apa yang kita pakai ini pasti usang. Yang kita nafkahkan adalah apa-apa yang kita nanti selamatkan kita di akhirat. Yang kita nafkahkan di jalan Allah itulah nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Jadi sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul orang-orang yang bukan menyerah, bukan melemah dengan kondisi-kondisi yang sulit, ya. Karena biasanya yang namanya nahkoda itu akan menjadi nahkoda dahsyat dan tampil hebat kalau dia mampu menghadapi badai. Ya, nahkoda itu akan disebut seorang nahkoda yang jago kalau dia mampu melewati badai dan gelombang yang besar yang menghadang dia. Sama,
kita akan menjadi orang-orang yang teruji keimanannya. Kalau kita mampu menghadapi ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang sulit, sebenarnya ujian itu adalah cara Allah mentarbiah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kuat, mapan dalam kehidupan ini. Lihat rumput hidup di tanah subur, tanah gembur, kalau dicabut mudah rumputnya dicabut. Tapi kalau lihat rumput hidup di tanah kering, tanah tandus, maka cabut rumputnya susah, sukar. Orang yang terbiasa dengan kesuburan, kemudahan, kelapangan, kalau tidak hati-hati dia rapuh. Beruntunglah kita yang terbiasa dengan kondisi sulit, kepahitan, kegetiran, sebenarnya membentuk kita menjadi pribadi yang tegar menjalani hidup ini. Jangan melemah, mari kita bangkit di bulan suci Ramadan, bulan kemenangan, bulan kita sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, melawan segala ketidakmungkinan. Bayangkan, perang Badar itu 313 orang melawan 1000 orang itu tidak mungkin. Secara akal itu tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya. Maka hari ini kita kalau disebut dalam kondisi berperang, dalam kesulitan, kepahitan, yuk jiwa optimisme kita kuatkan, kita munculkan, dan kita jadikan pribadi kita semua orang-orang yang bisa berkontribusi dalam kebaikan ini. Ya, jangan sampai kita melemah, jangan sampai kita kalah. Ambil semangat dari orang-orang yang bersemangat. Ajak kawan-kawan kita untuk berkontribusi dalam kebaikan. Dan berbagilah, bersedekahlah. Demi Allah, sedekah itulah nanti yang akan kita harapkan. Bahkan nanti kalau kita meninggal dunia, ya, kalau kita ini meninggal dunia, ada diskusi antara diri kita dengan Allah. Semua orang itu dalam Quran surah Al-Munafiqun kalau mau meninggal dunia, itu nanti akan berdiskusi, seakan-akan meminta dispensasi agar ditangguhkan kematiannya. Dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat terakhirnya itu ada diskusi orang ketika mau meninggal dunia. Ya, apa yang mereka katakan? Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkan kematianku. Nanti dulu ya Allah matinya. Nanti dulu ya Allah wafatkan aku. Nanti dulu ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti ya Allah tangguhkan ajal kematianku. Kenapa orang ketika mau meninggal dunia minta tangguh kematian? Karena dia ingin beribadah. Dan apa ibadah yang diharapkan orang ketika mau mati? Ketika orang mau meninggal dunia? Dalam Quran surah Al-Munafiqun ini, yang dia minta bukan mau sholat, yang dia minta bukan mau haji, yang dia minta bukan mau bayar zakat, yang dia minta bukan mau puasa, yang dia minta apa? Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Tangguhkan kematianku ya Allah agar aku bisa bersedekah. Bersedekah ya Allah. Jadi minta tangguh ajal, minta jangan mati dulu agar diberi kesempatan bersedekah. Kata para ulama, kenapa orang ketika mau meninggal dunia minta sama Allah ditangguhkan kematian agar bisa sedekah? Karena saking besarnya pahala bersedekah itu ditampakkan di akhir hayatnya. Ditampakkan di akhir hayatnya. Lampu yang paling terang di dalam kubur itu sedekah. Orang-orang yang nanti akan masuk surga lewat pintu yang paling luas adalah dengan pintu sedekahnya. Betapa beruntungnya kemudian. Maka tidak heran ketika dia mau meninggal dunia, yang dipanggil, yang disebutnya adalah pengen bersedekah. Yuk sekarang bersedekah, bila perlu tiap pagi siapkan yang namanya kenceleng. Kenceleng ya, sedekah pagi. Siapkan sedekah pagi, itu kenceleng. Karena setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan. Ya sayang, nanti ya. Nanti abangnya lagi ada Zoom. Mohon maaf, ada iklan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa bermanfaat hidup di dunia ini. Semangat bersaudara, semangat menjadi pribadi solutif, dan yang ketiga, semangat masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan ya kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani ini semua. Itu saja mungkin. Kita bisa buka dalam forum berikutnya dengan tanya jawab. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kepada Abang Da, operator dan moderator. Halo? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang. Saya ambil alih terlebih dahulu Abang ya. Yap. Alhamdulillah tadi pemaparan materi yang luar biasa. Jadi memang beberapa hal kita harus semangat di dalam Ramadan ini ya. Di antaranya ada
semangat persaudaraan, semangat menjadi solutif, semangat berbuat kebaikan, dan semangat berbagi. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Rida sekalian yang ingin bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan ini memang sudah cukup banyak Abang yang banyak ya. Tanya. Sangat penasaran. Bahkan sebenarnya dari tadi Abang baru salam ini sudah ada yang bertanya. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Saking antusiasnya Bang. Saya mulai dari Teh Yunita dulu ya Bang. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana sih caranya agar di bulan Ramadan ini tidak kebanyakan tidur-tiduran, males-malesan. Gimana supaya bisa memotivasi seseorang untuk bersemangat puasa saat di bulan Ramadan agar bisa lebih baik lagi? Dan apa hukumnya jika seseorang tidur sepanjang hari pada saat berpuasa? Silakan Abang, mungkin langsung baik. Masya Allah. Gimana biar Ramadan ini kita nggak banyak tidur? Sederhana, jangan tidur. Tapi intinya begini, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita tidak punya perencanaan, maka siap-siap saja dengan kegagalan. Ya, bahwa dalam hakikatnya gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, dan itu sebuah kita pahami bersama bahwa gagal dalam merencanakan Ramadan jadi sama dengan menggagalkan Ramadan bagi diri kita. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kenapa orang hari ini banyak tidur? Kenapa hari ini banyak orang yang tidak produktif? Hari-harinya dia penuhi dengan segala sesuatu yang tidak begitu bermanfaat. Karena tadi dia tidak punya agenda di bulan suci Ramadan ini. Kata para ulama, kadangkala pertemuan itu bisa menghilangkan sensitivitas. Oke? Pertemuan terlalu sering itu bisa menghilangkan sensitivitas. Saya berlindung kita karena terlalu sering ketemu dengan Ramadan, tiap tahun ketemu dengan Ramadan, jadi kita hambar melihat menjadikan Ramadan ini. Nauzubillah min dzalik. Lihat, ketika orang berangkat umroh, kalau saya bawa orang-orang berangkat umroh, adik-adikku semua, ya, biasanya di awal-awal berangkat umroh itu semangatnya bukan main. Kenapa? Karena baru pertama ketemu dengan Ka'bah itu semua nangis itu. Siapapun nangis. Mau otot kawat, tulang besi, pakai tato sekalipun dia akan nangis kalau lihat Ka'bah pertama kali. Hari pertama, hari kedua udah mulai sensitivitasnya berkurang. Hari pertama tuh pengennya itikaf. Hari ketiga, kedua, keempat udah mulai hilang tuh. Hari keempat, Ustadz kapan nih mulai ke pasar nih nyari oleh-oleh? Udah mulai mau ke Masjidil Haramnya udah mulai kurang tuh. Hari kelimanya, nggak pernah lagi ke Masjidil Haram. Kemana? Di kamarnya aja, tidur di kamar. Kenapa? Karena keseringan ketemu kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan kekurangan sensitivitas. Kalau nanti antum semua berangkat ke Tanah Suci, di depan Masjidil Haram itu pasar semua. Orang-orang jualan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup. Semuanya tutup. Pertanyaannya, di mana orang-orang yang jualan itu sholat? Mereka tidak sholat di Masjidil Haram. Mereka sholat di mana? Mereka sholatnya di tempat mereka jualan, di dalam toko mereka jualan. Kenapa? Karena setiap hari mereka lihat Masjidil Haram di depan mata mereka. Kita jangan sampai Ramadan ini kemudian menghilangkan sensitivitas kita untuk beribadah terbaik di bulan ini. Ini bulan yang Allah berikan hadiah kepada kita setahun sekali agar kita bisa mengisinya dengan kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan, kita dapatkan kebaikan bertambah-tambah. Tapi kalau kita semua tidak sungguh-sungguh, kerja kita tidur, ibadah kita kurang, tidak punya perencanaan dalam Ramadan, khawatirnya kita menjadi orang yang didoakan Nabi SAW celaka. Lihat, Nabi itu orang yang paling mulia. Lisan beliau selalu tutur kata termulia. Tapi bayangkan, Nabi pernah mengatakan kata yang cukup keras dan tegas. Apa kata beliau? Bu'dan. 3 kali. Bu'dan, celaka. Bu'dan, celaka. Bayangkan, Rasul yang mulia mengatakan celaka bagi dia. Celaka dia, celaka dia. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan falam yughfarlah. Datang bulan Ramadan, tapi dia tidak sungguh-sungguh mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung baru hari ke-6, rencanakan Ramadan terbaik. Bikin list jadwalnya. List jadwal bangun tidur jam berapa. Habis sahur ngapain? Kalau tidak tidur bagaimana cara mengatasinya? Biar bisa sehat, mandi, dan lain sebagainya. Baca Quran, udah berapa targetnya? Begitu.
Kita tahu bahwa ulama dulu tuh baca Qurannya bukan main. Ramadan itu bulan Quran. Imam Syafi'i itu dalam satu bulan 60 kali menghatamkan Quran. 60 kali dalam satu bulan. Luar biasa. Jadi satu harinya 2 kali hatam Quran. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud. Tiap malam mampu menghatamkan sekali Quran. Itu dalam sholatnya. Di luar sholatnya lebih luar biasa lagi. Kita ini ya Allah. Udah berapa juz hari ke-6 ini? Banyak Ustadz jusnya cuma beda jusnya, jus alpukat, jus tomat, jus apel, jus melon. Nah, beda kan kita kan? Ini yang jadi luar biasanya. Maka yuk kawan-kawan kita harus punya halaqah. Pertemuan-pertemuan yang menyemangati kita, ya. Enggak apa-apa kita bikin komunitas biar kita bisa bersemangat, saling tegur. Dulu ada komunitas tahajud call, bangun tahajud, ya kan? Ada komunitas Odoj, one day one juice. Masya Allah. Ini pentingnya untuk menyemangati kita biar Ramadan kita bisa lebih bermakna. Yuk, jangan sampai kehilangan sensitivitas kita karena keseringan Ramadan sehingga menimbulkan kita jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tadi jawaban untuk Teh Yunita ya. Jadi memang kita ini perlu perencanaan ya Bang ya dalam Ramadan ini. Penting tidak hanya melewati Ramadan dengan beribadah, tapi ibadahnya pun kita rencanakan gitu. Baik, selanjutnya Abang dari Teh Umdatus Solihah. Masya Allah Umdatus Solihah, ya. Sehat ya Umdatus Solihah, ini sering menyapa nih. Masya Allah, semoga sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum Ustadz, punten mau nanya, di bulan Ramadan ini kan bulan yang suci, sudah pasti kita menjalani Ramadan ini juga harus dengan hati yang bersih dan suci. Gimana Ustadz untuk menghilangkan rasa benci kepada orang ketika kita berusaha menghilangkan rasa tersebut, tapi ketika kita ingat apa yang dia lakukan kepada kita, tiba-tiba rasa itu timbul lagi, dan gimana cara kita benar-benar menghilangkan rasa tersebut? Bagaimana nih, Abang? Mungkin ada tips dan trik. Masya Allah. Untungnya hati ini ciptaan Allah, sehingga dia kuat banting, ya. Walaupun dia harus tersakiti setiap saatnya, tersakiti kadang-kala memang sulit untuk melupakannya, tapi kita bersyukur hati ini buatan Allah, sehingga ada ruang di hati kita untuk bisa minta pertolongan kepada Allah, memberikan rasa maaf kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Hati made in Allah, ya. Kalau hati made in Cina, udah cepat aja rusaknya itu ya, subhanallah. Nah, bagaimana caranya kemudian menghilangkan rasa tidak suka kepada orang, mungkin karena kita pernah disakitinya, ya. Kita menghilangkan rasa itu bagaimana? Sementara ini bulan suci Ramadan. Adindaku, Umdatus Solihah, sebagaimana kaca yang pecah, kalau disambung dengan rem sekuat apapun, lemnya semahal apapun, lemnya sekuat apapun, tidak pun akan pernah bisa utuh kembali. Sebagaimana kertas yang halus, ya, lalu kemudian diremas kertas itu, kalau dibuka kembali akan memang sulit untuk utuh seperti sedia kala. Seperti itulah sebenarnya kadang-kala kalau kita menjadi orang-orang yang sangat mudah kemudian hati kita ini sulit untuk melupakan apa yang terjadi. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, ingat bahwa memberi maaf itu jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Sekali lagi, memberi maaf itu jauh lebih mulia dibandingkan meminta maaf. Kalau ditanya kepada kawan-kawan semua, mana yang paling berat? Minta maaf atau memberi maaf? Paling berat. Dua-duanya berat. Tapi kalau ditanya mana paling berat, saya akan katakan memberi maaf jauh lebih berat. Kalau meminta maaf itu perkara mau atau tidak, malu atau tidak, gengsi atau tidak, minta maaf. Tapi kalau memberi maaf seperti yang dialami oleh Umdatus Solihah ini, ya, itu perkaranya bukan mau atau tidak, ikhlas atau tidak memaafkan dia. Dipahami bahwa orang yang memberi maaf itu dalam Quran diperintahkan khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Perintah Allah, berilah maaf, ya, khudhil afwa wa'mur bil urf, ajak orang berbuat baik, dan wa'arid anil jahilin, berlindunglah dari orang yang bodoh. Yang kedua, bagaimana caranya kemudian setelah kita pahami bahwa kalau kita memberi maaf kita punya level yang nilainya tinggi di sisi Allah. Yang kedua, kita ingat apa? Ingat bahwa ada sebuah peristiwa bukan main saat Rasulullah SAW tertawa dan para sahabat kaget, kok Rasul senyum sendiri? Ya, pernah baca hadis ini? Jadi Rasul itu pernah tersenyum, sahabat itu heran. Lalu kemudian Rasul mendongakkan kepalanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, barusan kami melihat kau tersenyum dengan senyuman yang sangat indah. Maka Rasul SAW bercerita, wahai sahabatku, aku dihadapkan pada sesuatu kejadian di hadapan pintu surga.
Ada dua orang yang saling mencaci maki, yang satunya dizolimi, yang satunya menzolimi. Lalu kemudian yang dulu di dunia dia dizolimi berkata, ya Allah, dulu aku di dunia dizolimi, sakit hatiku ya Allah. Di dunia dulu aku tidak bisa membalas, dan hari ini aku punya kesempatan membalas ya Allah. Itu orang yang dizolimi itu, yang sakit hati tadi. Dan berikan aku kesempatan membalasnya. Sementara mereka yang tadi zolim itu nunduk aja. Yang dizolimi marah, meminta keadilan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga di hadapan mereka. Sampai saking indahnya isi surga tadi, ya, membuat orang yang tadi minta balasan tuh, yang dizolimi di dunia itu terkejut. Dia terpukau, dia terdiam melihat keindahan yang sangat indah. Apa katanya? Ya Allah, ini surga yang sangat indah yang belum pernah kulihat. Ini surga buat siapa ya Allah? Buat Rasul yang mana? Buat Nabi yang mana mendapatkan surga ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini surga buat orang yang memaafkan saudaranya. Ini surga untuk orang yang mau memaafkan saudaranya. Maka saat itu kemudian kata orang yang tadi dizalimi, ya Allah, demi kemahaagunganmu, aku maafkan dia yang pernah menyakitiku ini untuk mendapatkan surga ini ya Arhamar Rahimin. Luar biasa. Maka Rasul tersenyum dan diceritakannya itu kepada para sahabat. Luar biasa. Maka mudah-mudahan ya ingat. Dan yang ketiga, biar kita bisa menghilangkan rasa benci, ada doa di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Kau mencintai yang maaf, Kau mencintai permohonan maaf, maafkan hamba. Ini doa paling sering kita ucapkan tiap malam. Kita mengatakan Allah Maha Pemaaf. Maka apa yang maksudnya? Berikan hamba pun kemampuan untuk memaafkan ya Allah. Tuhibbul afwa, Kau mencintai permohonan maaf. Berikan kesempatan mencintai permohonan maaf yang pernah menyakiti hamba ya Allah. Fa'fu anni, maafkan hamba, maafkan hamba. Begitu. Mudah-mudahan kalau kita sering minta kepada Allah yang Maha Pemaaf, Allah saja Maha Mengampuni, Maha Memaafkan. Apalagi kita yang harusnya sungguh-sungguh meneladani sifat-sifat yang Allah ajarkan kepada kita lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang memang bersih hati untuk kemudian tidak ada dengki di antar kita, yang memang kalau ada yang memang salah dari orang lain bisa kita maafkan dengan lapang. Abang ada pertanyaan ketiga dari Teh Lailatul Magfirah. Ini Pak Ustadz izin bertanya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan bahwa dalam bulan Ramadan ini kita harus selalu berkontribusi dan berbuat kebaikan. Lalu bagaimana cara menanggapi pernyataan orang yang bilang bahwa jangan sok jadi ahli surga saat kita mengajak kebaikan dan mengingatkan tentang hal yang tidak sesuai Islam. Masya Allah. Baik, rumus orang paling bahagia itu adalah ikhlas. Ikhlas itu cirinya dua. Satu, tidak ada orang dia tetap lakukan yang terbaik. Itu orang ikhlas. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tidak ada orang dia tetap lakukan terbaik. Itu orang ikhlas. Yang kedua, mau dipuji, mau dihina, nggak ngefek coy. Nggak ngefek. Kenapa? Yang diharapkan pujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Capek kalau kita hanya ikut mulut orang. Capek kalau kita hanya dengar omongan orang. Ya, mulut orang banyak, tangan kita cuma dua. Nggak bisa nutupnya kalau banyak yang ngomong. Ya, banyak mulut yang mau ditutup dengan dua tangan nggak mungkin. Jadi gimana caranya? Ya udah, dua tangan tutup aja telinga kita dari kata-kata negatif orang lain, dari kata-kata vonis orang lain. Tutup telinga kita, jangan tutup mulut orang. Orang silahkan mau ngomong apapun, yang penting kita tutup telinga kita dari kata-kata hinaan mereka. Kita hanya cukup mendengar dari apa yang Allah dan Rasulnya sabdakan kepada kita semua, bahwa tidak akan tertukar, kebaikan itu akan berpulang kepada yang membuatnya. Ya, jadi nggak apa-apa, udahlah. Apakah kemudian takdir Allah berubah dengan omongan dia? Tidak. Jangan sok jadi ahli surga loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ahli surga daripada jadi ahli neraka. Kan selesai. Kenapa kita mau harus capek-capek? Karena dalam hidup ini tidak akan pernah berhenti kita dari omongan orang. Sahabatku, sekali lagi, selama kita hidup tidak akan pernah sepi dari omongan orang. Demi Allah. Saya diomongin orang pasti. Ada yang suka? Pasti. Ada yang tidak suka? Ada. Rasul saja yang mulia dihina. Rasul itu mulia loh. Dihina. Apalagi kita yang hina betulan. Wajar kalau kita dihina.
Rasul yang mulia aja dihina, masa kita yang hina nggak mau dihina? Udah aja, nggak apa-apa. Yang penting dalam hidup ini kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menghina kita. Berkumpul jin dan manusia menghina kita, tidak akan pernah berubah takdir Allah kalau Allah mengangkat derajat seorang hamba. Ya, tapi berkumpul jin dan manusia memuliakan kita, tapi Allah menghinakan kita. Mau jadi apa kita dalam hidup ini? Yuk, ya, Lailatul Maghfirah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Cukup Allah. Jadi kalau dengar omongan begitu, dalam hati ngomong, cukup Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Tenang dalam hidup ini. Dulu kalau kami bangun pesantren dihina orang tuh. Pesantren disebut ini, disebut itu. Udahlah. Hidup mah nggak lama. Ya, tugas kita adalah berbekal yang lebih baik untuk akhirat nanti. Insya Allah tetap kita sayangi mereka. Ifda billatihi ahsan, balas dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kita tidak pernah tahu, mungkin hari ini dia buruk, nanti dia akan jadi pembela kita. Sebagaimana Umar dulu jahat sama Nabi, ternyata menjadi orang yang paling membela Rasul, bahkan kuburannya di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia benci sama kita hari ini, tapi kita tidak tahu hidayah Allah mungkin menyapa dia nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga terjawab ya Teh Lailatul Maghfirah. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Abang, karena memang sebentar lagi waktu asar tiba. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir dari Kang Krisna. Bagaimana Ustadz terkait tips agar kita bisa jauh produktif di saat menahan lapar dan dahaga sehingga puasa kita jauh berkualitas dan tentunya bisa menambah keimanan. Sekaligus bagaimana supaya kita konsisten berkontribusi dalam menambah pahala di bulan Ramadan. Ya. Kak Krisna, kalau pengen produktif biar kita lapar dahaganya tidak kemudian stadium 3, ya, maka sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya ingin sedikit sharing bahwa abang ini dari subuh itu ngomong terus atas izin Allah, misi kajian subuh, lanjut kajian duha, terus kemudian sudah zuhur tausiah sampai sekarang, nanti habis asar lagi, masya Allah. Dan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat dulu yang berperang. Kenapa ya orang dulu kuat sekali, bersemangat gitu, puasa itu kayak enggak puasa gitu, bahkan jauh lebih kuat tenaganya. Karena mereka mencontoh pola puasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kenapa banyak tidurnya, banyak terasa puasa lemas dan dahaganya? Karena jauh cara berpuasa kita dengan cara Rasul. Rasul itu menyegerakan berbuka, dan berbukanya hanya seteguk air dan beberapa butir kurma. Kita ini apapun kita hantam, kolak hantam, kolang-kaling hantam, gorengan hayu, semua hayu. Allah. Pas sholat, matalah kemana? Pas sholat, imamnya ngucap Assalamualaikum, baru dibangun, Waalaikumsalam. Dia ngejawab salam ketika sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak produktif pola puasanya. Jadi coba perbaiki pola puasanya. Rasul mentakhirkan sahur mendekati di waktu subuh, dan sahur Nabi itu tidak banyak. Sahur Nabi itu masya Allah, kalau tidak cukup ya dengan beberapa teguk air saja sudah cukup, masya Allah. Begitu caranya. Jadi memang 1, 2, 3 hari detoks tubuh kita dalam ilmu kesehatan memang terasa lemasnya itu, capeknya terasa. Tapi kalau ini kemudian kita lakukan sebagaimana diajarkan Nabi, yuk nanti buka bukunya Puasa ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat percaya kalau kita meneladani apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu puasanya paling dahsyat. 62 tahun 8 bulan usia beliau, wafat di dunia umur 63 tahun, ya, sakit cuma 2 kali. Dan sakitnya sakit-sakit yang sangat wajar. Sakit diracun, sakit diguna-guna, turun al-falak an-nas. Kita ini sakit, nggak terhitung. Dan sakitnya nggak bonafit, nggak wajar lagi. Sakit encok, ya, kulit, korengan, segala macam. Ya Allah. Kenapa? Sekali lagi, mungkin ada pola puasa kita yang tidak benar. Falyanzur ila ta'ami. Dalam Quran, perhatikan apa yang kau makan. Ya. Karena Nabi Adam dikeluarkan pun dari surga. Karena apa? Karena salah makan. Jadi Rasul mengajarkan kita dalam bulan puasa ini, yuk pola makan dijaga. Karena makan itu akan mempengaruhi kontributivitas kita dan produktivitas kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita.
Nah, yang kedua, kalau sudah kemudian puasanya ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan pola hidupnya, pola hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bangunnya pagi itu mandi pagi, maka bikin program. Kalau kami mensiasati di pesantren ada program namanya Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bersama keluarga. Ada 7 gerbang surga itu, ada 7. Apa dia? 1, bangun pagi. Habis bangun pagi, mandi pagi. Harus mandi jam 3, jam 2 tuh mandi. Pada mandi kan nih jam 3, jam 2. Jangan gak pernah mandi, makanya ngantuk ya. Bangun pagi, mandi pagi, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Habis sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah 5. Kemudian apa? Sholat isyraq. Sambil nunggu waktu isyraq kan kajian dulu. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, ikhtiar mulia, bergerak macam singa-singa yang lapar di siang hari. Malamnya seperti rahib-rahib yang menangis-nangis meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuda zaman now yang diharapkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Pengen lama-lama tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dijaga Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir batinnya. Uhibbukum fillah, mencintai antum semua karena Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian ini. Saya tidak menyiapkan materi apapun ya, tapi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala berkahi segala aktivitas kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih banyak Kang, hatur nuhun ya. Abang pamit ya. Ada lagi? Enggak lagi ya? Udah cukup? Mungkin karena memang waktu yang sudah mendekati asar, jadi Abang mungkin kita tutup dengan doa dipimpin oleh Abang mungkin. Baik. Mari kita berdoa di bulan ini, di saat terbaik ini. Mudah-mudahan walaupun jarak memisahkan kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita, dan salah satu waktu mustajab adalah berdoa saat berpuasa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang Maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang Maha melihat dan Maha menyaksikan kami, wahai yang mentakdirkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini menjadi jalan Kau bersihkan dosa-dosa kami. Menjadi jalan Kau ampuni sebanyak apapun salah dan khilaf kami. Menjadi jalan ya Allah Kau beri kami kesempatan untuk bisa beramal sebaik-baiknya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan doa-doa yang kami panjatkan di bulan ini doa yang mustajab ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu dan ayah kami ya Allah. Berkahi sisa umur mereka. Solehkan yang belum soleh ya Allah. Beri hidayah yang masih jauh darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami yang sedang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Yang sedang susah, berikan jalan keluar ya Allah. Yang sedang payah ya Allah, berikan kemudahan ya Arhamar Rahimin. Orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Beri nikmat kubur ya Allah. Jadikan orang tua kami jadi ahli surgamu ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan hari-hari kami di bulan suci Ramadan hari-hari terbaik ya Allah, untuk bisa berkontribusi dalam kebaikan. Pilih kami jadi pejuang-pejuangmu yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridhamu semata ya Allah. Jadikan kami orang yang bisa berbuat dengan segala apapun yang Kau berikan kepada kami. Andai Kau sayang kepada hamba-Mu yang pandai bersyukur, golongkan kami jadi ahli syukur ya Allah. Andai Kau cinta kepada hamba-Mu yang pandai bersabar, pilih kami jadi ahli sabar saat menghadapi ujian-ujian hidup ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pemuda-pemuda yang bisa berkontribusi dalam kebaikan ini, yang bisa menjadi hari-hari kami penuh dengan kebaikan, sehingga nanti di akhirat saat masa muda kami ditanya ya Allah, kami mampu menjawab bahwa masa muda kami dalam kebermanfaatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak ya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang yang sudah memberikan materi. Mudah-mudahan memang apa yang kita doakan, apa yang memang tadi kita simak bisa kita amalkan untuk kemudian kita bisa bangkit bersama di bulan Ramadan ini. Ramadan kini di depan mata, semua keberkahannya semakin begitu nyata.
Kita yang terbiasa menjalaninya dengan senyuman, kita yang terbiasa menikmati segalanya dalam kehangatan. Namun, tidakkah kita lihat bagaimana mereka yang dalam keterbatasan, mereka yang begitu indah ketika tersenyum dalam riang? Sungguh, ada banyak adik-adik yatim yang harus kita bahagiakan. Karena kemuliaan Anda, hadiahkan mereka sejuta senyuman. Ramadan, saatnya bahagiakan yatim. Ramadan, saatnya bahagiakan sesama lagi.